Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Lagina Fido. Saya dari Stikes Dr. Subandi Jember. Saya di sini ingin melakukan penyuluhan pada lingkungan, pemberdayaan lingkungan, sampah ya, tentang sampah. Apakah sebelumnya waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Ini perwakilan dari ketua kompleknya ya. Iya. Iya, nggak apa-apa ibu, yang hadir cuma segini. Baik ibu, yang pertama yaitu materinya tentang sampah. Apakah ibu tahu tentang pengertian sampah itu sendiri apa? Sampah. Sisa-sisa ini mungkin ya. Sisa-sisa Kotoran. Oh iya. Sayuran. Ya, iya benar ibu, benar sekali. Yang tadi ibu jelaskan, yang tadi ibu paparkan benar, tapi saya ingin menambahkan bagaimana pengertiannya itu sendiri apa, yaitu dari semua zat yang sudah tidak terpakai lagi, semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun dari sisa-sisa. Jadi sisa-sisa makanan seperti itu, mau dari rumah-rumahan maupun dari proses industri gitu, seperti itu yang sudah tidak terpakai ibu. Nah, apakah ibu tahu jenis sampah itu ada apa saja ya ibu? Sampah kering dan sampah basah mungkin ya. Ya, jadi saya menjelaskan bagaimana jenis sampah, yaitu ada sampah organik sama ada anorganik. Yang di mana sampah organik itu sendiri terdiri dari kayak bahan alam, dari alam. Jadi kayak ubi-ubian, sayur-sayuran, seperti itu ibu. Contoh hal kecil yang bisa ibu ambil yang biasa sehari-hari dilakukan seperti itu bu. Nah, untuk anorganik sendiri itu seperti kayak seng, kayak kaleng, seperti kaleng Kaleng-kaleng susu gitu ya. Kaleng susu, kaleng sarden, kaleng makanan. Ya. Jadi sebut merek bu. Ya seperti itu ibu contohnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian sampah, lalu jenis sampah, terus pembagian sampah itu sendiri. Jadi pembagian sampah itu ada banyak bu. Ada sampah yang basah, ada sampah yang kering. Tadi sudah dijelaskan, ada organik sama anorganik seperti itu ibu. Sampah sendiri itu ada dari pemukiman dari warga itu sendiri, ada dari pertanian atau perkebunan, ada dari pembangunan, ada sampah khusus, lalu ada sampah rumah sakit. Biasanya kalau sampah rumah sakit itu sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit, tidak dibuang sembarangan dan tidak dibuang langsung ke sampah seperti pemukiman, seperti itu. Kayak sampah gedung ataupun itu sampah gedung itu biasanya kan kita banyak banget tumpukan kayak batu bata ataupun seperti itu biasa nanti dipapas ataupun nanti ada pembuangannya itu sendiri. Lalu kayak sampah rumah sakit sudah dijelaskan, sampah pemukiman itu kan ada TPA kan, biasanya dari pemerintah ataupun dari swasta ibu. Nah, terus ada sampah pertanian biasanya dijadikan pupuk, seperti kayak kotoran-kotoran hewan, itu jadi pupuk ibu, seperti itu. Terus dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Dampak sampah itu sangat bahaya sama lingkungan kita ibu. Secara tidak langsung, sampah itu kan kalau ibu buang sampah asal ke depan kayak gitu, itu berdampak nanti menjadi kayak penyakit diare. Kalau memang sampah itu kayak gini bu, sampah ibu buang keluar itu banyak lalat. Terus sampah yang busuk itu nanti berair, sayuran-sayuran yang sudah lama itu berair. Nah itu bisa menjadikan kayak sarang penyakit ibu, seperti demam berdarah, diare, lalu penyakit tifoid. Terus bisa jadi sama cacing tanah yang bisa masuk ke air minum kita sendiri. Bisa ya mbak ya? Iya bisa. Jadi kayak yang saya pernah baca di jurnal itu kayak nanti kita buang sampah terus kan kotor tuh bu, terus di bawah, terus nanti tuh si yang sampah ini yang bawah itu bisa menyerap atau menggenang. Kalau menggenang itu bisa menjadi sarang nyamuk seperti itu. Tapi kalau untuk yang menyerap bisa jadi itu sumber dari minum, kayak contohnya ibu punya sumur, nanti itu bisa dapat ke situ, seperti itu dampaknya ya bu ya. Lalu apa sih dampak negatif sama positif dari sampah itu sendiri? Kalau dampak positif dari sampah itu sendiri, pekerja yang ada di TPA itu semakin banyak peluang untuk bekerjanya seperti itu.
Semakin sampah numpuk, semakin banyak peluangnya. Tapi dampak negatif bagi kita adalah global warming seperti itu, Bu. Jadi tidak baiklah numpuknya sampah itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Bau tidak sedap di lingkungan, terus kotor, terus kumuh, terus jadi banyak yang kayak bakteri ataupun kuman yang mengendap di situ, Ibu. Seperti itu. Terus kayak contoh negatifnya lagi seperti kayak ada burung, bangkai ditutup, numpuk sama sampah. Kita nggak tahu tuh ada bangkai tikus ataupun apa yang asal buang aja gitu kan. Terus nanti kita kubur, tapi kan baunya itu tidak sedap. Menyengat. Itu benar sekali, menyengat. Jadi itu nggak baik. Jadi dampak negatif sama positifnya itu sangat benar-benar diituin lah gitu. Jadi harus tetap dipilah untuk sampah-sampah. Terus hal yang perlu diperhatikan dari sampah itu adalah penyimpanan. Gimana cara penyimpanan sampah, mengumpulkan sampah, pembuangannya. Contoh, penyimpanan sampah itu tidak boleh di pojok dapur. Itu menyebabkan apa sih, Bu? Jadi menyebabkan nanti si tikus datang untuk memakan atau kucing itu bisa datang. Sampah sebaiknya itu ditempatkan atau ditaruh itu di depan rumah agar si pembuangan dari si pemerintah itu juga gampang untuk mengambil. Terus juga terhindar dari kayak sarang laba-laba, mohon maaf, sarang kayak lalat seperti hewan seperti itu gitu. Nanti contoh lalat itu taruh mencolok di sampah, nanti mencolok lagi di makanan. Nah, seperti itu, Ibu, yang sekarang banyak sekali dan marak seperti itu. Terus hal yang perlu diperhatikan tadi saya sudah jelaskan, beberapa cara pembuangan sampah juga. Ibu, cara pembuangan sampah yang baik sekarang ini jadi menurut jurnal yang saya baca, pembuangan sampah yang baik itu harus memilih terlebih dahulu mana sampah organik, mana dan organik agar ditempatkannya sama orang TPA itu gampang, Ibu. Seperti itu. Jadi nggak langsung sampah organik, semua langsung jadi satu gitu. Itu nggak baik seperti itu. Jadi untuk itunya tuh susah memilah. Jadi banyaknya kayak jadi dampaknya itu kayak pembuangan sampah yang ada yang baik sama nggak baik tuh nggak balance gitu, Bu. Kalau contoh pembuangan sampah dengan baik, kita nunggu orang-orang datang. Kayak contohnya pemerintahan kan ngasih kayak gerobak sampah, pekerja sampah seperti itu. Nanti ke pusat pembuangan akhir seperti itu, Bu. Tapi kalau orang yang tidak baik membuang sampah itu ke sungai, asal di mana banyak. Jadi buat polusi itu nggak baik gitu. Untuk udara juga nggak baik, untuk kesehatan juga nggak baik seperti itu, Ibu. Seperti itu kurang lebihnya saya sudah menjelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Nggak ada. Tidak ada, cukup ya. Boleh saya bertanya, jika begitu, jika tidak ada pertanyaan saya bertanya, gimana sih caranya membuang sampah yang baik sama yang benar? Baik sama benar tuh gimana? Dipisah gitu ya, Mbak ya? Iya, benar sekali. Organik sama non-organik. Iya, benar sekali. Terus harus membuang sampah harus di tempatnya sesuai anjuran yang pemerintah anjurkan. Seperti itu ya, Ibu ya? Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.